Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Madriah. Kali ini kita akan melanjutkan masih capture 2 ya. Tapi ini materi yang willingness atau yang will atau kemauan. Kalau yang tadi kemampuan, yang can itu kemampuan, yang will itu keinginan, ingin. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi fungsi sosial dari memberi dan meminta informasi terkait kemauan atau will, menyebutkan struktur teks ungkapan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemauan, mengidentifikasi unsur kebahasaan ungkapan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan dan kemauan, menyusun kalimat sesuai tata bahasa terkait ungkapan mengekspresikan kemauan seseorang, membuat teks tulis interaksi transaksional sederhana untuk ungkapan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemauan. Jadi fungsi sosialnya adalah untuk to state and ask if someone will do something or willingness, untuk menyatakan dan meminta apakah seseorang ingin melakukan sesuatu atau keinginan. Perhatikan dialog di bawah ini. Situation. Benny and his teacher are in the classroom. Benny dan gurunya ada di dalam ruang kelas. Guru Benny bilang, "Benny, will you close the window please?" Benny, maukah kamu menutup jendela? Kemudian Benny dengan senang hati menjawab, "Certainly, sir." Tentu, Pak. Tuh, jadi kalimat Benny, will you close the window please? Itu merupakan kalimat untuk menanyakan tentang kemauan seseorang. Jadi, will you close the window? Maukah kamu menutup jendela itu? Kemudian, certainly sir, itu adalah memberi keterangan bahwa dia mau. Tentu, Pak. Kemudian dialog yang kedua. Situation. Edo and his mother are in the kitchen. Edo dan ibunya sedang di dapur. Edo, will you do this for me please? I'll make the table. Edo, maukah kamu mengerjakan ini untukku? Saya akan merapikan meja atau menata meja. Kemudian Edonya bilang, "Yes, Mom, I will." Ya, Bu, saya mau. Jadi ibunya menanyakan apakah Edo mau membantunya memasak, melakukan itu, memasak. Will you do this for me? Kemudian Edonya bilang, "Yes, Mom." Seperti itu. Kemudian dialog yang ketiga, situation. Siti and her friend are in the canteen. Siti dan temannya di kantin. Siti, I have to see the principal now. Will you buy me iced tea, please? Siti, saya harus bertemu kepala sekolah sekarang. Maukah kamu membelikanku es teh? Kemudian, sure, with or without sugar. Tentu, dengan atau tidak pakai gula. Oke, jadi Sitinya menjawab mau. Will is used to express willingness. Will itu digunakan untuk menyatakan kemauan. Will, ya.
Berikut adalah rumus untuk kalimat will ya. Yang pertama afirmatif atau yang positif, subjek plus will plus verb one. Jadi hampir mirip dengan can tadi ya. Kalau tadi can diganti yang tengah can, ini diganti will. Hanya bedanya itu aja. Contohnya, I will visit your house. I will sing with you. I will play football, dan seterusnya. Kemudian yang negatif atau kalimat negatifnya, subjek will not atau bisa disingkat dengan won't. Won't itu kependekan dari will not. Will not bisa ditulis dengan won't, disingkat seperti ini. Plus verb one. Jadi kalau tadi can itu cannot, ini pakai will not. Cannot itu bisa can't, nah ini will not menjadi won't. Seperti ini. Contohnya, Dodi won't pay the bill. Dodi tidak ingin membayar tagihan. Kemudian yang interrogatif, will subject verb one. Contohnya, will you come here? Maukah kamu datang kemari? Kalau jawabannya yes, bisa pakai yes, I will. Kemudian kalau no, no, I won't. Atau no, I will not. Dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa dialog. Dialog pertama, Hi Mia, what are you doing? Hi Risa, I am waiting for the taxi. Hai Mia, apa yang sedang kamu lakukan? Hai Risa, saya sedang menunggu taksi. Where will you go? Mau kemana kamu? I will go to the market. Oke, jadi ketika Risa menanyakan mau kemana, Risa menanyakan pada Mia mau kemana, bisa pakai mau kemana kamu? Mau kemana kamu pergi? Kemudian Mia menjawabnya, I will go to the market. Nah, seperti itu. Kemudian, what will you do there? Apa yang akan kamu lakukan di sana? I will buy vegetables for my mother. Saya akan membeli sayuran untuk ibuku. Oke, be careful. Of course, thank you. Jadi kalimat yang di bawah ini, digaris bawahi, terutama yang ini, where will you go? Where will you go itu adalah kalimat yang menanyakan tentang kemauan seseorang. Kemudian ini yang I will go to the market itu adalah kalimat yang menyatakan tentang kemauan seseorang. Jadi tadi yang pertama menanyakan, ini memberi keterangan ya. Oke, sekarang yang dialog selanjutnya. Hi Lisa, what are you doing here? Hai Lisa, apa yang kamu lakukan di sini? Hi Anna, I'm looking for a mat. Hai Anna, saya sedang mencari buku matematika. Oke. Will you help me? Maukah kamu membantuku? Sure, I will. Kalimat will you help me itu adalah kalimat menanyakan apakah seseorang mau untuk membantu. Kemudian Anna menjawab sure, I will, karena dia mau membantu, dia memberi keterangan sure, I will. Oke. Yang kalimat dialog ketiga ini kita lewatin. Nah, di sini ada beberapa contoh gambar dan contoh dialog ya. Kita membuat dialog berdasarkan gambar. Kita lihat dari gambar ini ada anak bermain football ya. Di sini ada kalimat bawahnya play football, kemudian ini ada centangnya, berarti menyatakan positif ya. Ini contohnya. Hi Ari, will you play football with me? Jadi kalimat play football ini dijadikan kalimat tanya untuk menanyakan
kemauan seseorang. Karena ini tadi centang berarti mau. Kemudian si Arinya menjawab, yes of course I will. Nah, selanjutnya adalah gambar kedua. Di sini ada anak bermain piano, ada kalimat play the piano, ada tanda silang berarti tidak ingin ya. Will you practice the piano, Benny? Ari, I'm sorry, I won't. Maukah kamu berlatihan piano, Benny? Maaf, saya tidak mau. Nah, itu karena tanda silang, maka jawabannya tidak mau, tidak ingin ya. Kemudian yang selanjutnya gambar ketiga adalah ada anak bernyanyi, sing a song. Kalimatnya sing a song ini tanda centang, berarti mau ya. Della, will you sing a song for me? Della, maukah kamu menyanyikan sebuah lagu untukku? Kemudian Dellanya menjawab, karena ini tanda centang, maka mau. Kemudian Della menjawab, yes, I will. Nah, itu begitu simpelnya untuk membuat kalimat. Ini tidak harus Della, tidak harus apa. Nah, tidak harus Della, tidak harus Cita. Nah, tapi bisa kamu ganti dengan kalimat apa itu? Nama orang sendiri atau nama orang yang lain. Oke. Begitu tadi penjelasan saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Semoga COVID-19 ini segera berakhir. Dan kita bisa beraktivitas, bersekolah lagi seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.